Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat B di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama Nina di Muda Berkarya, episode 4. Kali ini di Muda Berkarya ini episodenya sangat menarik sekali karena banyak banget kemarin permintaannya Sobat B untuk mendatangkan para wirausahawan yang dimana mereka nih sangat butuh sekali insight tentang membangun bisnis atau membangun usaha kecil mereka. Nah, hari ini Sobat B, Nina kedatangan Raffi Alfarezi, yaitu sebagai wirausaha muda dan juga founder dari meetingmoney.id. Halo Kak Raffi. Halo Mbak Nina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Raffi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah baik, terima kasih Mm-mm. banyak. Alhamdulillah. Kak Raffi, kalau aku boleh tahu sekarang stay di mana sih, Kak? Aku Medan, Oh, Medan. dan jadi Oke. kalau nanti sekiranya di interview ada ngegas, mohon maaf ya, karena Iya. seneng ngegas dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu malah makin semangat ya para pendengar dengarnya. Oke, Kak Raffi, kita tahu Kak Raffi ini kalau misalnya aku lihat di Instagramnya Kak Raffi ini banyak sekali ngasih motivasi tentang menjadi pengusaha bagaimana, memulai bisnis gimana. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Raffi sendiri ingin menjadi pengusaha? Thank you, Mbak Nina. Kak Nina, aku manggilnya kakak ya, Kak Nina. Ya, boleh. Jadi, ya Masya Allahnya, aku tuh terlahir dalam kondisi, apa namanya, di keluarga yang cukup lah ya. Tapi saat itu, saya kan lahir tahun 2000, jadi masih sangat muda sekali. Jadi tahun 2001 orang tua saya kena bangkrut dan kami mulai semuanya dari bisnis. Dan kebetulan qadarullahnya saya adalah anak tunggal. Jadi kalau teman-teman hari ini punya 4 bersaudara, satu nggak sukses masih ada 3 gitu ya. Kalau 3 nggak sukses, satu nggak sukses masih ada 2. Begitu seterusnya. Nah kalau anak tunggal kan satu nggak sukses, ya nggak ada lagi menjadi harapan orang tua. Nah hari ini um, keinginan menjadi seorang pengusaha itu muncul semenjak SMA, karena memang semakin banyak literasi yang aku dapat, semakin banyak juga informasi-informasi dari teman-teman di luar sana. Aku memutuskan bahwasannya kalau misalnya aku pengen jadi orang kaya yang benar-benar kaya, benar tajir banget gitu, ya pilihannya cuma satu, menjadi entrepreneur. Dan karena memang latar belakangnya dari keluarga yang cukup ya, uh, ya dalam kondisi yang nggak gitu oke lah ekonomi, tapi kita punya mimpi banyak, pengen naik haji, pengen umroh, pengen jalan-jalan ke sana kemari. Terus aku ngerasain kayak ya the one and only hope itu ada di aku, makanya saat itu punya tekad untuk jadi seorang pengusaha. Itu sih awal sekali kalau pengen jadi pengusaha. Mhm, mhm. Tapi, ingat nggak Kak Raffi, waktu bisnis pertama kali Kak Raffi, memulai itu apa? Misal biasanya kalau misalnya kita tanya, para pebisnis nih mulai berjualan itu kayak dari sekolah nih udah mulai jualan, tapi Kak Raffi juga kayak gitu nggak sih? Betul. um, jadi sebenarnya dulu di tahun 2015 itu sudah mulai kerja. Jadi Mhm, aku satu udah mulai kerja. Terus justru itu menjadi salah satu trigger kenapa pengen jadi pengusaha. Jadi sedikit cerita ya. Kemarin ngajar, aku mhm, kan senang bahasa Inggris ya, dan katanya sih jago katanya. Jadi mhm, aku apa namanya, eh, diminta di satu kursus ngajar bahasa Inggris, terus aku dibayar 500.000 per bulan. Dan mhm. waktu itu tuh GoPay itu gede kayaknya kan gitu, Iya. 500 itu kayak gede banget. Tapi uh, aku realize bahwasannya aku punya bos, ini si orang ini gak pinter-pinter banget gitu, tapi kenapa dia gak gaji gue gitu, kenapa dia ngejadiin gue karyawan gitu. Terus hatinya nggak berontak dan ngerasa kayaknya wah ini nggak bener nih, masa yang dalam tanda kutip bego ya Mhm, jadiin mhm. gue karyawan gitu. Itu mikirnya liar banget waktu itu. Jadi itu menjadi salah satu trigger aku pengen jadi seorang pengusaha. Nah setelah itu bingung nih mau usaha apa dan lain sebagainya, mau mulai dari mana. Sampai akhirnya aku di tahun 2017 alhamdulillah dapat beasiswa di Amerika Serikat. Di situ mulai dapat ide. Oh ya udah, karena aku jago bahasa Inggris, aku bisa bahasa Inggris, kenapa nggak aku buka kelas online? Jadi memang Mhm, saat itu triggernya adalah gimana caranya bisa punya bisnis tapi tanpa ngeluarin modal sama sekali. mhm, Jadi salah satu caranya adalah jual jasa, dan kita punya punya skill yang bisa dijual, which is kemampuan berbahasa Inggris. Jadi aku jual, aku nge-branding, aku belajar cara nge-branding, dan alhamdulillah waktu itu
ya per bulan aku bisa dapat 3 sampai 4 juta waktu itu di tahun 2000. Wow. Itu sih bisnis pertama kali yang aku jalanin. Wow. Dari tadi ya, tadi juga aku underline tuh, aku bold, bisnis tanpa mengeluarkan modal. Itu tadi, kita menawarkan jasa ya, Kak? Ya, Betul, kira-kira betul. kalau di zaman sekarang ini, Kak, kira-kira jasa selain mengajar tuh apalagi ya yang bisa ditekuni sama para anak muda nih? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau dagang selain, jasa mengajar ya, Mhm, jadi gini, ini aku ambil dari basisnya ya. Jadi kalau ya, misalnya kita pengen menjadi seorang pengusaha, eee, dan memulai dagang tanpa mengeluarkan modal, caranya ada 2. Pertama, jual jasa, terus mhm, yang kedua adalah jual produk orang lain. Kalau jual produk orang lain, ya apakah kita jadi reseller atau dropshipper, itu menjadi mhm, salah satu, example yang oke banget untuk dilakukan. Terus satu lagi adalah kita, usaha jasa, jual jasa. Selain mengajar, hari ini di era digital, ya ada banyak sekali jasa-jasa digital yang mampu kita jual. Contoh, mhm, digital marketing, setelah itu jasa, social media management, setelah itu ada lagi jasa fotografi, videografi, ada lagi food fotografi dan lain mhm. sebagainya. Yang hari ini teman-teman saya itu punya banyak sekali skill untuk social media management, fotografi dan lain sebagainya, tapi mereka nggak ngerti cara jual. Nah, Jadi punya iya, skill doang. Nah, iya, hari ini anak begitu, Mbak, mhm, eee, banyak yang apa namanya, banyak yang punya skill A, skill B, skill C, tapi nggak ngerti cara jual. Dan ini mhm, yang berbahaya sekali ketika anak iya, muda nggak ngerti cara jualnya, alhasil mereka nggak bisa hidup, mhm. gitu sih. Setuju, setuju. Itu sih, Kak, yang sebenarnya semua orang tuh punya bakat untuk, eee, mengedit fotografi, tapi susahnya itu atau terkendala kesulitannya tuh di, memasarkannya tadi ya, Kak, ya? Betul, betul. Mhm, Karena betul, mereka betul. nggak ngerti cara jualnya, nggak ngerti mau dijual kemana, Mhm, mhm. gitu-gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya Kak Raffi sendiri perjalanannya ya, dari tadi yang awalnya menjadi guru bahasa Inggris, lalu sampai ke titik ini, itu aku boleh tahu nggak sih? Tangan Jepang. Kekurangan saya itu dulu ya, saya kurang disiplin. Jadi saya Mhm, tidak begitu tekun dan juga masih belajar, namanya juga masih anak SMA gitu ya. Setelah itu, aku bangkrut, terus cara gain, apa namanya, modal lagi atau cara gain supaya bisa dapat, eee apa namanya, banyak relasi, aku waktu itu nge-MC. Jadi ke sana kemari nge-MC gitu, ada nge-MC wedding, ada nge-MC kajian, nge-MC seminar, yang penting pembawa acara. Dan Raffi itu dulu branding-nya adalah, "Oh, Raffi nih pembawa acara." Jadi kalau misalnya acara apa-apa, panggil Raffi aja gitu. Nah, mhm, dapat relasi di sana sini, terus kita sharing dan lain sebagainya, dan aku tuh dulu besar di panggung kajian. Jadi, jumpa ustadz A, ustadz B, jumpa ya mereka-mereka lah gitu ya, yang notabene-nya soleh tapi juga punya bisnis. Jadi aku sering sering tuh diskusi sama mereka-mereka, dan tim mereka juga banyak yang pengusaha, jadi aku semakin dapat insight. Nah, semakin kemari, mmm, semakin senang sama dunia bisnis dan semakin paham mengenai bisnis bisnis itu apa, dan semakin punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Alhasil, ya ngelakuin banyak hal, untuk bisa menjadi seorang, pengusaha, sampai aku tuh bangkrutnya 7 kali. Jadi mmm, aku sampai posisi yang sekarang itu bangkrutnya sampai 7 kali, 8 bahkan, oke, yang ke-8 sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu, itu baru mhm, baru kejadian. Jadi mhm, memang, perjalanannya sangat panjang sekali. Yang pertama, apa namanya, step by step-nya adalah, aku realize aku nggak bisa minta duit lagi sama orang tua, mhm, which means aku harus membangun mental untuk bisa, berdiri secara finansial di atas mhm, kaki sendiri gitu ya. Terus yang kedua, aku realize bahwasanya kalau misalnya aku bekerja, aku dibayar dengan waktu, bukan berdasarkan dengan kualitas yang aku punya. Itu waktu itu cara berpikirnya. Sehingga ya aku nggak bisa ngembangin diri gitu. Terus mhm, yang ketiga, apa namanya, semakin banyak orang-orang yang aku jumpain untuk berbisnis, aku semakin banyak dapat insight bahwasanya bisnis itu adalah dagang. mhm, Jadi setiap hari aku belajar dagang. Gimana caranya mhm. aku punya produk, aku dagangin. Gimana caranya kalau misalnya aku tidak punya produk, produk orang yang aku jualin gitu sih. Kak, tadi kamu juga sempet, cerita 7 kali gagal dalam berbisnis, tapi apa sih yang ngebikin, Kak Raffi ini
Enggak, gue akan tetap struggle di dunia kewirausahaan. Gue nggak mau jadi karyawan lagi atau apapun yang memotivasi Kak Raffi untuk terus menjadi wirausahaan. Jadi sebenarnya, mmm, dulu itu tuh, apa namanya, aku belum gitu paham ya, Mhm. alasan kuat kenapa aku pengen jadi entrepreneur. Tapi yang jelas adalah semakin kemari ya aku, semakin paham bahwasannya hari ini tuh anak-anak muda tuh pengen bisa menjadi orang yang duduk-duduk dapat duit, ngerti nggak sih? Iya, Yang di cuma duduk-duduk doang, tapi bisa dapat duit gitu. Dan iya. dan setiap aku share tuh, banyak anak-anak muda yang nyeletuk ya, nyeletuknya yang sembarangan itu. Kayak, "Bang, gimana sih Bang caranya bisa duduk-duduk dapat duit?" Nah, Atau sekarang main HP very dapat duit gitu ya? ya benar, very possible sebenarnya, sangat memungkinkan sekali. Tapi Mhm. caranya adalah we need to create, apa namanya, mesin profitnya. Kita harus Mhm. create mesin duitnya. Gimana cara create mesin duitnya? Bangun bangun bisnis. Emang bisnis apaan? Bisnis itu secara definisi kalau aku ya pribadi, Mhm. bisnis adalah dagang dengan sistem, which means harus belajar dagang, harus belajar buat sistem. Ketika kita jago dagang, setelah itu kita kita apa namanya, belajar ngebangun sistem, maka kedepannya sistem yang akan berjalan sendiri. Nah, banyak anak muda pengen duduk-duduk dapat duit, tapi nggak pengen, apa namanya, menjalani proses supaya dia bisa duduk-duduk dapat duit, dan itu yang salah. Nah, ketika aku bangkrut, apa yang buat aku semangat, ya motivasinya adalah aku di usia 25 tahun, Raffi di usia 25 tahun pengen bisa duduk-duduk dapat duit. Clear. Kalau hari ini, apa namanya, teman-teman, ngelihat Raffi mungkin, "Wah Raffi udah enak." Wah, itu di Instagram doang enaknya. Jadi kalau misalnya, realnya adalah aku itu, keluar jam 9 pagi, entar nyampe rumah jam 1:30 malam, 3 Mhm. malam. Dan nanti satu hari itu ada 4 sampai 5 meeting, begitu begitu seterusnya. Setiap hari. Bahkan ini aja, apa namanya, tadi ada meeting, saya tuh ada siaran, nanti ada live streaming, entar malam ada meeting lagi, dan Iya. itu, eee, keep on going like that, seperti itu. Jadi, kenapa tetap semangat, karena aku tetap tahu ini cara supaya aku bisa duduk-duduk dapat duit, tapi aku harus nyiapin mesin duitnya. Ketika aku gagal, which means ya, aku one step better dibanding orang-orang lain, seperti itu. Artinya aku tahu aku bagus di mana, aku tahu aku tidak bagus di mana, dan ini bisa aku perbaikan. Itu sih Mbak, kenapa buat Mhm. aku tetap semangat di dunia bisnis. Tapi kalau Capek banget. mhm. Tapi kalau Kak Raffi sendiri nih ngelihat anak muda di Indonesia, mereka tuh lebih tertarikkah dengan dunia entrepreneur ini atau sebaliknya masih takut untuk mulai atau bahkan malu untuk menjadi seorang entrepreneur gitu? Jadi kalau misalnya, dibilang mau banget. Anak muda itu sekarang Mhm. pengen banget menjadi seorang pengusaha ya, entrepreneur. Kenapa? Karena dengan dulu orang-orang tua kita, informasinya cuma orang tuanya saja atau gurunya, hanya 2 itu aja pintu masuk informasinya. Hari ini anak muda nggak bisa, pintu masuk informasinya nggak hanya orang tuanya atau gurunya, tapi bisa dari mana aja. Dari gadgetnya dia bisa ngedapetin informasi, dan anak muda sekarang jago banget membandingkan antara A dengan B, antara B dengan C. Ketika orang tuanya nyuruh dia jadi, mohon maaf saya sebutin ya, Mhm. ketika orang tuanya nyuruh dia jadi dokter, ketika orang tuanya nyuruh dia jadi sebutlah polisi, tentara, Mhm. atau bahkan PNS, kerja di BUMN dan lain sebagainya, supaya bisa dapat gaji sekian dan lain sebagainya. Anak muda bilang, wah itu ada YouTuber tuh yang dia nggak perlu kerja, nggak perlu sarjana-sarjana banget, dapat duit miliaran. Mhm. Nah, artinya apa? Dengan kecepatan informasi ini, ya, rasa keinginan anak muda untuk menjadi seorang pengusaha gede banget. Ya. Tapi anak muda itu tidak memiliki definisi yang tepat. Mhm. Apa sih sebenarnya entrepreneur? Mereka kira entrepreneur adalah orang yang tiba-tiba buka kafe, tiba-tiba punya perusahaan, tiba-tiba punya, apa namanya, things yang, wah ini Iya. pengusaha. Pengusaha itu adalah mereka yang jualan dengan sistem, which means belajar jualan dulu. Nah, ketika anak muda dengar harus belajar jualan dulu, ini mereka langsung kasih barrier. Loh, Mhm. salah nih kan gitu. Masa Mhm. gue Mhm. jualan, masa gue duta genre jualan itu tuh misalnya nih contoh. Jadi apa namanya, masa gue ikut ajang dan menang, masa gue jualan. Ya, Mhm. kalau mimpinya menjadi seorang entrepreneur harus dilewatin masa jualan. Ketika udah jago jual, jadi jago jualan itu bukan hanya gimana cara produk bisa laku ya, tapi Mhm. bagaimana dia ngeliat pasar, bagaimana dia ngeliat peluang, bagaimana dia dia bisa menjadikan satu produk yang tidak punya value menjadi value. Itu tuh konsepnya dagang. Nah, kalau tidak dilewatin, anak muda banyak yang miss.
Di Medan sekarang ada banyak sekali kafe yang buka. Teman saya buka kafe, saya nggak perlu sebut namanya, Mm-mm. tapi si kafe ini ya, wah sangat inilah, sangat mewah. Dan kemarin aku tanya modalnya berapa, dia bilang yang 400 juta. Dia bilang 400, you know ya, ada pride dia ngomongin 400 juta. Terus aku bilang, wah keren ya, pihak kafe modal 400 juta. Terus ternyata 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun berjalan, tutup sekarang. Wah, Kenapa? kenapa? Karena mereka pengusaha itu harus punya kafe. Gak seperti itu cara bermain. Iya, iya, Lu iya, harus iya. lu belajar jualan gitu. Dan teman-teman sekarang hari ini, begitu kita kasih tahu, enggak, kalau pengen jadi pengusaha lu belajar jualan. Dan banyak sekali anak muda sekarang yang ikutan sama kita di meetingmoney.id, dan Mm-mm. mereka turunkan gengsinya, turunkan egonya, dan sekarang mereka belajar untuk Mm-mm. jualan. Terserah mau produk apa, yang penting mereka belajar jualan. Itu yang aku salutnya sama teman-teman di meetingmoney.id. Nah, itu tadi Kak, menurunkan gengsi, ya kan? Masalah utama adalah menurunkan gengsi tadi, ya. Ada tips nggak sih dari Kak Raffi, gimana sih caranya biar anak muda ini bisa menurunkan gengsinya, dan juga mungkin mengkebalkan mental kali ya, agar tidak mendengar dari omongan-omongan yang negatif gitu, Kak? Ya. Sederhana sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin gengsi ya, saya punya cerita menarik mengenai gengsi. Mm-mm. Di tahun 2019, 2020 awal, kalau saya nggak salah ya, karena Mm-mm. itu sebelum saya menjadi bagian dari itu kejadian. Mm-mm. Nah, 2020 pas COVID awal muncul, saya bangkrut. Alhasil Oke. apa yang dilakukan sama Raffi Alvarezi ini, dia jual pulsa pinggir got, literally pinggir got. Jadi dia jual paket data internet, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, jadi yang kayak Axis 2 mini 10.000, Mm-mm. terus Mm-mm. SMO 15 ribu, itu saya Ya. paham banget ya. Gimana saya tahu untungnya satu ke berapa, saya tahu banget. Modalnya berapa, saya tahu banget. Nah, saya jualan. Itu posisinya saya sudah kelar pendidikan di Amerika Serikat, saya Mm-mm. sudah pernah seminar di depan ribuan orang di kampus-kampus dan sebagainya. Ya. Saya udah uh, satu pertemuan dengan presiden dan menteri-menteri dan sebagainya. Terus Mm-mm. tiba-tiba saya jual pulsa. Tiba saya yang SMP datang, uh, alumni SMP sekelas saya datang, dia bilang, "Vi, uh, ini bahasa Medan ya, mungkin terdengar kasar tapi beginilah ekspresinya." Dia bilang, "Vi, kau uh, goblok jadi orang." Loh, terus aku bilang, "Goblok kenapa?" Terus dia bilang, "Iya, masa kau apa namanya, pulang dari Amerika Serikat, tahu pernah seminar di kampus-kampus, terus sekarang kamu memutuskan untuk jual pulsa pinggir, kok gak malu?" Nah, dia ngomong seperti itu. Terus aku bilang, justru karena aku tahu aku pengen jadi pengusaha, inilah proses aku untuk membantu sendiri jadi pengusaha. Artinya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman hari ini menjadi seorang pengusaha dan teman-teman gengsi, saya akan kembalikan pertanyaannya. Emang lu pernah dapat beasiswa ke Amerika Serikat? Emang lu pernah jadi presiden? Emang lu pernah ngisi seminar depan ribuan orang? Kalau belum pernah, gue pernah, dan gue jualan. Ngapain lu malu? Gitu loh maksudnya. Kalau lu belum, ngerti ya maksud cara Mm. berpikirnya ya. Iya, Kalau iya, lu iya. belum pernah ya ngelakuin ataupun ngedapetin achievement seperti apa yang gue dapat, dan lu malu, itu apa yang dimaluin? Ada orang kaya, artis hari ini jual. Mm-mm. Dia artis, dia terima endorse saja bisa puluhan sampai ratusan juta, tapi dia tetap jualan. Dan sekarang ada anak muda yang bahkan dia nggak tahu masa depannya seperti apa, Mm-mm. hidupnya luntang lantung, tidak punya duit, lalu gengsi, ini kan goblok. Dan ini yang terjadi sama sama anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Banyak gengsinya. Seperti itu. Ketika dia disuruh jualan, lalu dikiranya. Dan satu lagi ya, saya pernah punya teman nama teman saya ini si A lah. Nah, Mm-mm. si A ini dia apa namanya, jual kritik singkong, tahu ya. Mm-mm. Jadi tapi dia taruh ke warung-warung. Nah, awal dia jumpa sama saya, awal dia jumpa sama saya tanya, usaha apa? Saya bilang. Terus dia bilang, iya bang, saya usaha ke apa namanya, jualan kritik. Tapi mukanya lusuh, habis itu dia bilang, iya bang, aku ginilah bang, jual keripik gitu ya. Jadi apa namanya, uh, dia underestimate terhadap dirinya sendiri. Setelah itu, ini masih aman kan ya? Halo. Aman, aman, aman. Mm. Nah, jadi setelah itu uh, aku bilang, uh, bro, kalau misalnya ditanya usaha apa, jangan pernah underestimate sama diri sendiri. Loh, kenapa gitu bang? Kan saya cuma jualan kritik saja, walaupun saya jual paket data yang cuma sepetak gitu, dan saya bilang saya bisnis. Lu jual kritik, kalau ditanya usahanya apa, bilang aja bisnis. Loh,
Nggak bohong bang, ya nggak bohong. Bisnis kan dagang, kan lu Iya. dagang, berarti lu bisnis tuh. Mm-mm. Terus dia bilang, berarti kalau misalnya aku sekarang ditanya sama orang, kegiatannya apa? Aku bilang apa? Bisnis bang. Iya bisnis. Kalau ditanya bisnis apa bang? Bilang aja bisnis makanan ringan. Secara mental itu berbeda. Ketika Yes. ada orang nanya Raffi, bang, jualan pulsa bang, kan gitu ya. Tapi kita Iya. tanya Raffi jualan apa? Bisnis bang. Bisnis apa? Ya kita punya konter pulsa lah. Oh, ya. Different kan? Iya, Cara, itu cara sesuatu ngomong branding itu. yang berbeda. Betul. Tuh, mentalitasnya juga beda. Ketika kita Ya. bilang kita bisnis, walaupun orang akan melihat Raffi adalah pebisnis. Walaupun yang dijual adalah kurma keliling. Saya pernah jual kurma keliling. Gitu orang Mm-mm. nanya, Raffi saya apa? Saya ada bisnis kurma. Oh iya, iya berapa orderan? Ya orderannya ada 100 sampai 150 kilo lah. Mm-mm. Wah, hebat ya 100 sampai 150 kilo. Nah, dia kan nggak tahu 150 kilo itu berapa lama ya. Yang penting kan saya bilang 150 kilo. Iya, Mereka iya, iya. sendiri yang menerjemahkan itu. Gitu. Mm-mm. Itu maksud saya. Jadi, mulai dari cara ngomong, cara kita menghadapi orang, kita harus Mm-mm. bangga sama dia. Ketika kitanya aja nggak bangga sama diri kita sendiri, maka kedepannya jangankan orang lain, jangankan orang lain, jumpa sama orang kita nggak berani. Kenapa? Kita udah ngerasa diri kita minus. Itu masalahnya sama anak. Oke. Kak Raffi, sumpah ini keren banget sih. Salah satu mindset yang bikin aku, wah, gitu ya. Makanya Kak Raffi ini jadi salah satu entrepreneur yang sukses karena punya mindset yang seperti itu gitu ya. Amin, amin, amin. Nah, tadi juga Kak Raffi sudah mention pernah menjadi duta genre. Apakah salah satu apa tuh namanya program ya? Programnya Kak Raffi saat menjadi duta genre juga menjalankan jiwa-jiwa wirausaha-nya kah? Betul. Hmm, boleh Yang saya diceritakan. bawa program siapa? Yang saya Mm-mm. bawa program lucu banget. Yang Gimana, saya bawa gimana? kenapa? Karena waktu itu adalah program pemberdayaan manusia, tapi berbentuknya berbasis komunitas. Jadi apa namanya? Saya membuat satu rumah, yang rumahnya Mm-mm. ini isinya adalah penanaman leadership dan juga entrepreneurship. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anak-anak mudanya paham bagaimana pentingnya apa namanya digitalpreneur, Mm-mm. sehingga mereka bisa bisa apa namanya bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan kebanyakan anak-anak muda hari ini yang di Medan ataupun bahkan di kota-kota sekitar Medan ya, Mm-mm. nah, mereka punya orang tua yang pedagang. Orang tuanya ini punya produk gitu. Dan produknya sangat jual. Tapi tidak bisa markup secara penjualan. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak paham terhadap konsep pemasaran secara digital. Yang paham siapa? Anaknya. Tapi anaknya gengsi banget sama jual. Nah, ini yang kemarin tuh mau kita pecahkan dari program genre itu. Mm-mm. Gimana caranya si anaknya senang jualan, tapi dia paham sama dunia digital, sehingga begitu orang tua yang punya produk, ini mereka saling saling kerjasama antara orang tua dan anak. Uh, tapi program itu gagasannya yang terrealisasi baru sekarang, baru di meetingmoney.id. Di Mm-mm. meetingmoney.id hari ini ide itu kita simpulkan, apa yang kemarin saya canangkan itu kita buat di meetingmoney.id, dan hari ini ada banyak sekali ibu-ibu yang sudah punya produk ya, yang UMKM gitu. Ya kita bantu jualin di meetingmoney.id. Jadi ada banyak anak muda yang jualin produk ibu-ibu ya, seperti itu. Oke. Kak Raffi, terakhir Kak Raffi, menurut Kak Raffi sendiri ya, sekarang kan Indonesia ini lagi ya bisa kita bilang menuju menjadi negara yang maju ya, amin. Nah, kalau misalnya dari negara maju ini kan pasti perekonomian ini kan naik ya. Nah, menurut Kak Raffi sendiri sih apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak muda dan juga sebagai penerus bangsa untuk membantu perekonomian negara? Agak berat ya, tapi semoga jawabannya dari Kak Raffi ini bisa membantu kita semua. Baik. Secara ekonomi ya, ngomongnya Ya. secara ekonomi, anak muda dan ekonomi kaitannya. Heeh. Oke. Kalau kita ngomongin anak muda dan ekonomi, maka ini akan berkaitan dengan bonus demografi. Kita Ya. harus dulu bonus demografi itu apa. Bonus demografi adalah di satu negara mayoritas penduduknya ada di usia produktif. Mm-mm. Menurut BKKBN usianya 12 sampai 64 tahun. Ya. Which means ya, hari ini kita lagi di puncaknya. Kemarin saya sempat baca puncaknya itu ada di tahun 2021 sampai 2045. Artinya apa? Hari ini ada banyak sekali manusia produktif Indonesia yang sedang hidup. Mm-mm. Nah, peluangnya ada dua. Kalau SDM-nya bagus, ini jadi bonus demografi. Kalau SDM-nya tidak bagus, maka ini akan menjadi bencana demografi. Mm-mm. Siapa negara yang pernah kena bencana demografi? Ada India, Brazil, dan sebagainya. Mereka ini adalah negara yang pernah
pernah dapat bonus demografi tapi tidak bisa memanfaatkannya, alhasil malah menjadi bencana demografi. Iya. Apa yang terjadi akibat bencana demografi? Ada banyak pengangguran, setelah itu lapangan kerja semakin tidak ada manusianya, tidak punya kualitas dan tidak punya kapabilitas. Alhasil jumlah populasi sangat banyak dan meledak seperti itu. Nah, Indonesia kena nih sama yang namanya bonus demografi. Artinya apa? Majority yang hidup adalah usia produktif. Banyak orang-orang yang hari ini di Indonesia berada di usia produktif. Kuncinya adalah gimana caranya si manusia bisa berkualitas. Hari ini kita ngomongin konsep ekonominya. Begitu kita ngomongin konsep ekonomi berkaitan dengan anak muda, artinya hari ini anak mudanya ya harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam konteks finansial. Yeah. Kenapa? Karena hari ini yang perlu kita sadari, ketika kita dijejelin sama bonus demografi, tiba-tiba kita dijejelin sama isu resesi secara global. Begitu kita kena isu secara resesi secara global, ya, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang PHK karyawan-karyawan, sehingga apa, lapangan kerja semakin sedikit, seperti itu, dan permintaan semakin banyak. Lagi-lagi, kalau anak mudanya nggak punya kualitas untuk berdiri di atas kakinya sendiri, alhasil anak-anak mudanya, walaupun dia sarjana sekalipun, tetap keluar dan tidak bisa menjadi apa-apa. Apa yang perlu dilakukan sama anak mudanya? Itu pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan sama anak mudanya? Pertama, harus melek secara finansial. Ya, mereka tahu mereka tidak bisa selamanya hidup minta sama orang tua. Yang kedua, hari ini, bagaimana caranya dia bisa menjadi orang yang inovatif dan memecahkan segala masalah yang ada di lingkungan. Kalau ada anak muda yang inovatif, yang punya ide untuk memecahkan masalah di lingkungannya, ini pengusaha. Dan ketika kita punya calon pengusaha, maka ini akan membantu Indonesia untuk menjadi negara maju. Kenapa? Negara maju itu syaratnya adalah minimal total pengusahanya adalah 13% dari total populasi. Indonesia 3,4%. Menyentuh 3,5 aja enggak? 3,4%. Bayangin. Sebenarnya ini momentum kita untuk kita increase ke 13%, walaupun jauh ya, tapi sangat memungkinkan sekali. Kenapa? Anak mudanya lagi semangatnya berbisnis. Tapi, ada tapinya nih. Tapi begitu anak mudanya punya semangat berbisnis, mereka udah tahu gue harus berbisnis, karena mentalnya tidak dikuatin, hanya punya semangat doang, tidak dibarengin dengan literasi yang kuat. Alhasil apa? Begitu bangkrut, mereka akan mundur. Jadi gue nggak jadi pengusaha, gue baru mulai, tiba-tiba udah bangkrut. Itu alasan kenapa Money.id muncul, Mbak. Meeting Money.id itu mewadahi anak muda yang punya semangat bisnis, supaya ketika dia bangkrut, kan gitu, kita akan kasih semangat sama dia, kita kasih solusi sama dia, dan kita kasih konsultasi dan pendampingan sama mereka. Dan mereka sebelum bangkrut pun kita akan kasih tahu, ini hati-hati, jangan main di sini, bisa bangkrut. Jangan main di sini, bisa bangkrut. Jangan main di sini, bisa berbahaya. Itu yang kita dampingi. Kenapa? Kalau tidak seperti ini, kekhawatiran saya adalah kita malah bukan mendapatkan demografi, tapi malah ngedapetin bencana demografi. Itu terjadi, itu ada di masa saya. Ya, artinya apa? Kita akan hidup dengan negara yang sekelilingnya banyak orang miskin, banyak pengangguran, yang homeless. Masa kita mau sih kita hidup di negara yang isinya seperti itu? Yang kita nggak mau. Itu alasan kenapa kita muncul seperti itu. Oke, tapi Kak Raffi, aku agak bertanya sedikit satu pertanyaan lagi ya. Tadi Kak Raffi bilang kalau misalnya kita bangkrut biasanya kita akan mudah menyerah ya. Tapi ada mungkin ekonominya secara ekonomi sulit, lalu mereka mau memulai bisnis, tapi akhirnya saat itu bangkrut dan akhirnya mereka malah memiliki trauma, takut untuk memulai lagi, dan karena juga udah tidak ada modal lagi untuk memulai. Nah, menurut Kak Raffi itu gimana? Makanya yang pertama kali dikuatin adalah why-nya dulu. Kenapa saya harus jadi seorang? Ketika dia udah punya dasar kenapa yang kuat, ya, maka mau dia bangkrut kayak manapun, mau dia habis duit segila apapun, dia akan fight untuk menjadi seorang pengusaha. Dulu saya tuh bangkrut paling baik paling cuma 20 juta. Hari ini saya bangkrut bisa 20 sampai 50 kali lipat dari angka itu gitu, Masya Allah. Stres nggak? Stres banget. Sakit nggak? Saya sempat sakit gara-gara itu. Tapi tetap saya harus fight. Kenapa? Saya punya why yang kuat. Saya punya alasan yang kuat. Kenapa saya pengen menjadi seorang pengusaha. Sehingga kalau teman-teman di luar sana pun ya,
pengen punya bisnis, tetap kalau jumpa sama saya akan kasih dia konsultasi yang sifatnya bagaimana cara dia bisa berbisnis tanpa ngeluarin modal. Sehingga begitu dia bangkrut pun tidak ada modal. Itu yang pengen kami kasih lah di meeting panitia ini, seperti itu pemahaman. Kak Raffi, terakhir bolehkah beri kita closing statement untuk menutup di episode hari ini? Monggo Kak. Baik. Ya untuk teman-teman semuanya anak-anak muda ya, gue cuma pengen bilang kita nggak selamanya SMA, kita nggak selamanya kuliah, maka ada suatu waktu yang kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gak selamanya kita bisa hidup berbarengan dengan orang tua, dan gak selamanya kita bisa terus ada di ketiak orang tua kita. Seberapa banyak pun harta orang tua kita yang tinggal di kita, ya, itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya isi di kepala, kita nggak punya ilmu yang bisa buat kita jadi orang besar. So, yang paling penting hari ini adalah yang namanya anak muda, ada hal yang paling berharga yang harus mereka punya, ilmu dan pengalaman. Dua ini nggak boleh nggak punya tuh anak muda. Lu belajar gimana caranya lu bisa punya pengalaman akan apapun itu yang sifatnya baik ya, konotasinya baik, sehingga apa teman-teman nggak akan punya penyesalan ke depan. Itu sih pesan untuk teman-teman muda. Yang penting jangan takut untuk mencoba, karena lebih baik dicoba supaya kita tahu kemungkinannya berhasil atau tidak. Karena kalau kita nggak nyoba, kita akan dihantui dengan mimpi-mimpi kita. Seperti itu. Setuju. Terima kasih banyak Kak Raffi sudah meluangkan waktunya di Muda Berkarya di Indonesia Radio. Semoga hari ini yang Kak Raffi sharing ke kita, ke Sobat Bi, bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan Sobat Bi semua. Ya, yang tadi jangan takut untuk berusaha, karena kalau misalnya kita nggak coba ya kita nggak tahu ya apakah itu berhasil atau enggak ya. Terima kasih Kak Raffi atas waktunya, Sobat Bi dan juga Sobat BKKBN. Jangan lupa untuk terus nonton Muda Berkarya setiap hari Selasa di YouTube-nya Biin, dan juga ada di aplikasinya Bi Indonesia Radio. Ya, jangan lupa juga follow Instagramnya Bi Indonesia Radio @bi_in_radio. Terima kasih banyak Kak Raffi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Amin. Ini teman-teman di mana sih? Kenapa Kak? Base-nya di mana? Di Jakarta atau Iya, di? base kita di Jakarta. Di kantor pusatnya, kantor pusat BKKBN. Waktu bisa jumpa lah insya Allah. Iya, amin. Kita tunggu kedatangannya Kak Raffi di Jakarta ya, supaya bisa sharing-sharing langsung sama kita di sini. Oke. Amin. Thank you, makasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.